Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup dalam kasih karunia Allah, hidup yang menjadi saksi Kristus. Karena kasih karunia Allah, kita orang-orang yang berdosa, yang percaya kepada Tuhan Yesus diampuni dan diselamatkan. Karena itu bersyukurlah dan hiduplah dalam kasih karunia itu, supaya hidup kita memuliakan namanya dan menjadi saksi bagi sesama manusia. Amin ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, juga saudara-saudariku, pada pagi hari ini saya ingin membagikan 3 kebenaran dari firman Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Allah adalah hidup yang menjadi saksi Kristus. Kebenaran yang pertama yaitu hidup kita diselamatkan dan diberkati semua karena kasih karunia Allah. Semua karena kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya, ayat hafalan kita berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Bukan hasil usaha kita, saudaraku, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudaraku, Bapak Ibu, dalam ayat ini dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa kita hidup, diselamatkan dan diberkati, semua adalah karena kasih karunia Allah, karena kebaikan Allah, karena kasih Allah. Kasih karunia dari Allah dalam Kristus Yesus adalah pemberian Allah, saudaraku. Dan ini adalah pemberian Allah yang terbesar. Bukan hasil pekerjaan kita, usaha kita, hebat kita. Karena itu janganlah ada seorang Kristen pun yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menyombongkan diri, meninggikan diri, atau memegahkan dirinya, saudaraku, dalam hidup ini. Apapun saudara nggak boleh. Karena itu kita harus senantiasa bersyukur atas semua kasih karunia Allah, saudaraku, yang menyelamatkan, yang telah memberikan Kristus Yesus sebagai juru selamat kita. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, hidup dalam kasih karunia Allah adalah hidup yang melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Selanjutnya dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, atau Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Nah saudaraku, Bapak Ibu, Allah menghendaki orang-orang percaya yang telah menerima kasih karunia, keselamatan dari Tuhan Yesus, itu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita. Allah ingin kita hidup melakukan perbuatan-perbuatan baik, menjadi garam dan menjadi terang. Pastinya semua perbuatan baik kita itu adalah untuk kemuliaan Allah, saudaraku, memuliakan namanya dan melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi sesama, saudaraku, supaya apa? Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ini sebagai bukti kita bahwa kita adalah ciptaan baru yang telah menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin ya. Jadi saudaraku, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat harus menunjukkan bahwa ia adalah buatan Allah. Dia diciptakan oleh Allah yang sudah diperbaharui untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai bukti bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Amin ya. Jadi kebenaran yang kedua, saudaraku, hidup dalam kasih karunia adalah hidup yang melakukan pekerjaan baik, saudaraku, untuk menjadi saksi yang dipersiapkan Allah bagi kita. Amin. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya kita hidup dalam kasih karunia Allah? Hidup dalam kasih karunia Allah adalah hidup yang menjadi saksi bagi sesama dan hidup yang meninggalkan karakter dosa lama.
Efesus 4 saudaraku ayat 29 sampai 32, ini ayat yang terkenal juga. Firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Pakailah perkataan yang baik untuk apa? Untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wow, supaya mereka yang mendengar kata-kata kita beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang saudara, karena ini adalah sampah, dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, telah mengampuni kita. Jadi saudaraku, inilah hidup dalam kasih karunia Allah, hidup yang menjadi saksi bagi sesama, hidup yang menanggalkan atau meninggalkan karakter-karakter dosa lama. Saat kita hidup meninggalkan atau menanggalkan setiap perkataan kotor, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan juga segala macam kejahatan, dan kita hidup dalam keramahan yang penuh dengan kasih mesra saudara terhadap sesama kita, saling mengampuni, maka kita menjadi saksi Kristus yang efektif saudaraku bagi sesama, ya, supaya orang-orang yang kita beri kesaksian atau supaya mereka juga memperoleh kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Jadi dalam hidup kita saudaraku, semua sampah-sampah ya harus dibuang saudaraku, yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala macam kejahatan. Kita harus ramah terhadap sesama, saling mengampuni, penuh kasih mesra, supaya mereka juga memperoleh kasih karunia keselamatan dari Allah. Puji Tuhan. Jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada saat ini saudaraku, bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Allah, hidup yang menjadi saksi Kristus. Yang pertama, kita harus hidup dalam anugerah Tuhan. Ya, hidup kita sudah diselamatkan dan diberkati saudaraku. Semua itu harus kita sadari karena kasih karunia Allah. Dan yang kedua, kita harus hidup melakukan pekerjaan baik. Kerjaan baik menjadi saksi Tuhan yang dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Dan yang ketiga, hidup dalam kasih karunia adalah hidup yang menjadi saksi bagi sesama, hidup yang meninggalkan karakter dosa lama. Sampah-sampah lama dibuang, segala kepahitan, kemarahan, pertikaian, percabulan, hawa nafsu, dan segala macam perbuatan jahat harus dibuang dari antara kita, supaya kita saat hidup dalam kasih karunia Allah, kita dapat menjadi saksi bagi sesama, yaitu bagi orang-orang yang belum percaya, supaya mereka memperoleh kasih karunia Allah juga. Amin ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 saudaraku, saya bacakan lagi sebagai ayat yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Oh Tuhan, pakailah kami menjadi saksi-Mu, untuk kami boleh menjadi berkat, supaya kami juga bisa membagikan kasih karunia Allah kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan, bimbinglah kami supaya kami meninggalkan setiap sampah-sampah dosa, kepahitan, kesombongan, kemarahan, kenajisan, percabulan, dan segala macam kejahatan. Tapi kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kami boleh ramah terhadap sesama, penuh kasih mesra, sehingga mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya saudaraku, supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati,
bagikan Morning Spirit ini pada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.